Hei, anak muda, bosmu mana? Siapa? Ahli pemerintah, Zhu Shen. Lain kali jangan begitu bodoh. Tolong, tolong. Ini bukan palsu. Tarik aku naik, kumohon. Dasar bodoh. Ayo, ayo. Ah, kumohon. Ayo, ayo. Bisa tidak? Kau mempermainkanku. Kau mematahkan tanganku. Kau tidak berusaha. Dasar brengsek. Anak kepiting. Ditikam mati. Dihancurkan mati. Keracunan mati. Belum mati. Siapa kau? Jangan mendekat. Aku tidak mau bicara denganmu. Selamat pagi. Aku adalah yang dijuluki si tampan, Lin Feng. Ahli mempermainkan orang, Gu Sheng. Rupanya kau juga bisa dibilang ahli mempermainkan orang. Maaf dan malu, kalau tidak bagaimana bisa disebut ahli mempermainkan orang. Percakapan kita mulai dihitung dari sekarang. Dimulai dari 8 keping. 8 keping saja, masalah kecil. Bicaralah sampai besok pagi. 8 keping besar, kawan, itu 80.000. 80.000, lebih baik kau merampok. Salah, lebih baik daripada merampok. Jangan buang waktu. Hal ini jelas. Kau ingin bercerai, tapi tidak ingin membagi harta dengan istrimu. Ingin menyuruhku mempermainkannya. Kau gila. Tidak masalah. Benar sehebat itu. Untuk rencana ini, aku berencana mengenakan biaya 300.000. Dijamin istrimu jadi gila. Apa? 300.000? Aku hanya berencana 30 hingga 50.000 saja. Jangan berisik, minum teh dulu. Terima kasih. Aku minum 1 gelasmu, kau minum 1 gelasku. Apakah perutmu agak sakit? Iya, bagaimana kau tahu? Karena kau minum obat kami. Kau juga minum. Sekarang tidak lagi. Toilet di sana, silakan. Jangan masuk. Tutup pintunya dulu. Jangan masuk. Bagaimana dengan biaya mempermainkan 500.000 itu? Hei, di pihak kami 300.000. Salah, sekarang seharusnya 600.000. Apa? 600.000. Ingin menunjukkan kekuatan mempermainkan orangku. Kalau begitu biaya mempermainkan 700.000 tidak masalahkan. Apa? 700.000. Hei, lepaskan aku cepat, atau kubunuh kau. Seseorang yang tertindih 1000 kati sampah. Jangan bicara 700.000. 70 juta pun harus dibayarkan. 70 juta. Aku bayar, berapapun ku bayar. Keluarkan aku. Lepaskan aku cepat. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Tenang saja, asal aku menarik tombol Anda, semua perangkap akan dilepaskan. Lalu sekarang bagaimana? Masih bisa dicabut? Aku akan mencoba benihnya. Benihnya di mana? Cepat. Di Yuan Long. Sial, cepat keluarkan aku. Aduh. Selamat. Selamat dan semoga kaya. Bodohnya, bodoh. Nyonya Ju, jika tidak ada halangan, suamimu dalam 15 menit akan dikirim ke rumah sakit jiwa. Biaya mempermainkan 800.000 ini sepadan. Memang sesuai dengan reputasinya. Untung aku lebih dulu mencarimu. Kalau tidak, yang gila mungkin aku.
Bukan mungkin, pasti kau. Memang pantas disebut ahli mempermainkan orang. Salah, ahli mempermainkan orang yang tampan. Aku punya satu permintaan. Bisakah kau memberiku sebuah ciuman sebagai kenang-kenangan? Sangat senang melakukannya. Terima kasih, sama-sama. Dah. Ini gratis, tidak dipungut biaya. Masuklah. Halo, ada apa? Ada seorang wanita tua hilang, perlu memeriksa cincinnya. Sudah lapor polisi, seluruh departemen harus diperiksa. Cepat panggil Pak Wong dan Ah Tong untuk berbaris. Ambil. Hei, kamu. Kemari. Hah, aku. Iya, kemari. Ada apa? Apalagi? Masuk untuk diperiksa. Hah? Ini area pemeriksaan wanita. Cewek-cewek jarang diperiksa. Cepat, kenapa kamu sebodoh ini? Bukan, apa kamu bukan laki-laki? Ayo. Sini. Ah. Jangan bergerak. Ah. Hati-hati. Ah, sudah. Ototmu dua-duanya cukup padat. Terima kasih, lepaskan bajumu. Bukannya pergelangan tanganmu juga perlu diperiksa. Kenapa? Kok bisa takut sekali sama cewek? Seperti laki-laki, iya. Ah, bukan. Barang yang kamu cium ini cukup menarik. Melihatmu yang tampan, pantas saja digoda. Ah. Jangan mendekat, aku teriak. Jangan mendekat. Aku benar-benar akan berteriak. Selamat, Ahkin. Selamat jadi wakil manajer. Selamat. Kamu tahu dari mana? Sudah dari dulu tahu. Kalau tidak, kenapa mesti mengundang cewek cantik untuk mengerjaimu? Hei, kenapa kamu tidak bilang padaku? Itu ide Bernadetta yang merencanakan. Kalau aku yang bocorin, kenapa dia tidak ikut bergabung denganku? Hei, sekarang aku juga tidak mau pergi denganmu. Ayo, minum satu gelas. Ada kenaikan jabatan besar, pasti senang dong. Betul, minum satu gelas. Bersulang. Hei, ngobrol dong sama kami. Wah, ada makanan. Hei, siapa cewek yang tadi memeriksaku? Tentu saja dia, $3.000. Wah, Banana memang licik ya. Banana terkenal paling licik dan paling jahat. Kalau tidak, kenapa bisa mengejar kami? Segerombolan monyet ini sampai ke jalanan. Lagi pula, gerombolannya bukan cuma satu. Biasanya datang berturut-turut. Wah, benar-benar sehebat itu. Tentu saja. Oh, kamu yang urus sendiri. Ayo. Cara mengerjai memang berturut-turut. Tapi aku tidak akan biarkan kamu mengerjaiku. Permisi, apakah Anda Bapak Chen Menkit? Saya Cheng. Saya kolega baru dari Departemen Personalia. Saya ingin data Anda. Sepertinya harus masuk kamar. Lebih baik, di sini terlalu berisik. Silakan. Perlu ditutup pintunya. Lebih baik, di luar terlalu berisik. Perlu saya lepas baju. Terserah kamu. Perku menempel di dinding. Tidak perlu mengulurkan tangan. Kenapa harus mengulurkan tangan? Lalu kenapa kamu kesini melakukan hal-hal ini? Untuk apa? Dengan kondisi sebaik milikmu, banyak hal di dunia ini yang menantimu. Misalnya Chinatown, Taifo, Metropolis. Kenapa kamu kesini jadi ayam?
Kenapa kamu kesini jadi ayam yang begitu hina? Kenapa kamu kesini jadi ayam yang begitu hina dan suka memukul orang? Memukul orang, jelaskan. Kenapa kamu memukul orang? Ada apa? Loki, tanya saja dia. Kau gila, apa yang kau lakukan? Kenapa kau mengundang orang-orang yang tidak jelas ini untuk kembali dan memukuli orang? Aku mengundangnya. Mengundang siapa? Dia. Dia teman lamaku, baru saja selesai kuliah di Amerika. Dia rekan kerja baru kita. Rekan kerja baru. Bukan? Kau kira apa? Sial. Nona. Nona. Hei. Aku tidak sengaja. Hei. Hei, kau baik-baik saja. Baik-baik, baik-baik. Bukan begitu, tadi aku baru saja dikerjai orang, jadi aku jadi tidak sopan seperti itu. Sebenarnya aku bukan tipe orang seperti yang kau kira. Bukan, bukan, di hatiku bukan seperti itu pikirannya. Kalian sudah berpikir apa? Belum, belum. Xi Wenjie, Cheng Lei, berjabat tangan. Apa? Lihat. Wah, kau mau membeli semuanya, bukan? Kau sudah kenal aku cukup lama. Ada beberapa hal yang sepertinya tidak kau ceritakan padaku. Cerita apa? Oh, IOU, ya. Bukan. Rilong U, bukan kau jahat. Itu Rilong U. Masa Weisian U, dasar perempuan. Lui, rambutmu berantakan. Lebih baik kalian tempel pakai lem. Ayo kita ke sana. Kau buru-buru. Iya, aku ingin menunggu Julien jam 6. Di sana. Julien yang mana? Tunanganku dari Amerika, Luoyi juga tahu. Bukannya itu berarti setahun hampir tidak ketemu 2 kali. Aku ke sana naik minibus. Oke, kalau begitu dadah, 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 dadah. Hampir saja kalah. Cepat nyetir. Sampai kapan kau berniat menyembunyikan pintu mobil ini? Aku juga tidak tahu. Aku tidak tahu reaksinya akan seperti apa kalau aku mengatakannya. Entah siapa yang punya ide buruk seperti ini. Putri bos menyamar jadi staf kecil masuk perusahaan untuk memahami situasi. Kenal pacar. Film panjang Kanton diputar beberapa kali setiap malam. Kontrak itu kau pegang. Baik. Halo, Luoyi. Luoyi. Hai, ayah. Maka Ian dan aku sedang membicarakan kontrak dengan grup Jichuan Jepang. Kalian lanjutkan saja. Aku ganti baju dulu. Lui, kenapa sejak kembali dari Amerika, kau begitu dingin padaku? Kau sibuk? Aku juga sibuk. Lui, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Apa? Ayah, kudengar kau dan pemuda di perusahaan yang bernama Jie cukup akur.
Awalnya, aku sangat setuju kamu menyamar dan bersamaku di perusahaan untuk memahami situasi atas bawah. Tapi soal perasaan, kau harus sangat berhati-hati. Siapa? Kau menguping pembicaraan orang, tidak sopan sekali. Maaf, aku sudah lama ingin mengatakannya. Tapi tidak ada kesempatan. Sekarang harus kukatakan, Qin Huijian bukan orang baik. Kau mengada-ada. Aku tahu kalian sudah lama kenal. Tapi aku orang yang berkelas. Aku akan menerima persaingan yang adil. Tapi aku takut kau akan ditipu. Apa yang kau tahu? Latar belakang Si Wenjie buruk. Dia anggota preman sejak remaja. Hidup di jalanan. Baru kemudian belajar. Itu juga bisa disebut memperbaiki diri. Tapi belang macan tetap belang macan. Menurutku dia mendekati Luoyi karena mengincar hartamu. Tapi Luoyi bahkan tidak tahu identitasku. Ya, dibandingkan denganku, aku juga hampir tahu. Jangan kau fitnah dia. Kupikir perasaanmu telah mengaburkan logikamu. Jangan kau fitnah dia. Kurasa perasaanmu telah mengaburkan akal sehatmu. Tidak lama lagi, kau akan melihat wajah aslinya. Demi cinta, demi kasih, demi kebencian, demi kegilaan, demi bunga, demi bulan, demi kerinduan. Ada yang perlu kau katakan. Kau ingat tidak? Dulu saat istrimu masih hidup, aku pernah datang mencarimu, memberitahumu bahwa aku mengandung. Ingat, aku kembalikan uang itu padamu, suruhmu pulang ke daratan, gugurkan kandungan itu. Sekarang aku ingat, sungguh aku bersalah padamu. Ada satu hal, aku bohong padamu. Apa? Anaknya bukan milikku. Dasar jahat. Kalau bukan milikmu, milik siapa? Aku tidak melahirkan anak laki-laki. Aku melahirkannya di daratan, menitipkannya pada kakak perempuanku di sana. Jadi maksudmu, aku punya anak laki-laki lain. Dia baru saja turun dengan izin tinggal tetap. Tidak mungkin. Apa maksudmu tidak mungkin? Gerak-gerik dan kebiasaannya mirip sekali denganmu. Percaya tidak? Aku tunjukkan padamu. Baik, baik, baik. Tinggal di sini. Katamu dia punya banyak gerak-gerik yang mirip denganku. Gerak-gerik apa yang mirip? Saat gugup, kau garuk ketiak. Saat senang, kau tepuk paha. Saat mesum, kau garuk kepala. Apa-apaan ini? Kau cari mati? Iya, aku cari. Selain itu, dia makan pedas lebih hebat darimu. Bisa sampai mengeluarkan api sekuat itu. Tapi mungkin saja itu benar. Ya. Ada satu hal yang pasti warisan darimu. Apa itu? Kau ingat tidak? Si Jie sampai usia 3 tahun. Belum bisa bicara. Iya, waktu itu aku sangat khawatir. Sampai mengira dia terlahir bisu. Lalu akhirnya, kata pertamanya adalah memanggilmu, ayah. Wah, bertahun-tahun kau masih seperti ini. Iya, selalu seperti ini. Saat dia pertama kali memanggilmu ayah, kau senang sampai seperti orang gila. Setelah itu, setiap kali dia mengucapkan 2 kata itu, seluruh tubuhmu memerah, seperti kesurupan. Benar sekali. Makanya sampai sekarang Jie masih memanggilku, ayah tua. Dia sama persis sepertimu. Ajaib sekali. Namanya siapa? Hem Yuan Qing. Hem Yuan Qing. Dia pulang, sembunyi dulu. Suka makan tahu busuk. Makanannya seenak ini. Tidak mungkin, tahu yang enak saja ingin dikasih garam di hati. Siapa itu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada orang. Kenapa? Kau tidak berani bertemu anakmu.
Anakku, dia adalah ayahmu. Dia adalah ayah. 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 Apakah kali ini kalian berdua benar-benar dipertemukan sebagai ayah dan anak? Anakku yang baik, anakku yang baik. Panggil ayah tua, panggil ayah tua, panggil lagi. Ayah tua, anakku yang baik, anakku yang baik. Lama tidak bertemu, ayah bawakan sebuah tahun ini, bukan? Bukan, sebuah tali yang sangat istimewa untukmu. Ambil ini. Wangi sekali. Iya, terbuat dari apa? Dari bulu halus ayah. Terima kasih. Baik, baik. Hari ini aku tidak punya apa-apa untuk menghormatimu. Satu-satunya harta yang kumiliki adalah sepotong tahu busuk. Anggap saja ini hadiah pertemuan dariku. Kau makan sendiri. Makan sendiri. Ayah, jangan sia-siakan niat baik anakmu ini. Baik, baik. Ibu, ibu. Besok datang ke kantorku untuk menyelesaikan utang ini. Ayah, bagian mana yang sakit? Bukan? Bukan? Kasih aku air. Oh, ada. Ini. Makasih. Makasih. Sudah lumayan. Sudah lumayan. Pak, Pak. Hei, keluar, keluar, keluar. Ada apa? Kamu jangan loncat-loncat dulu. Dia ini adikku. Ya. Kamu sampai ngasih tanda kejang ke aku. Mana mungkin palsu. Bukan begitu? Sudah lebih dari 20 tahun gak ketemu. Tiba-tiba muncul begini. Aku rasa agak aneh aja. Aneh apanya? Bapak kan bukan orang kaya. Kalaupun ada uang, paling cuma takut dia pura-pura mau ngambil uangku. Nggak ada bukti, kecuali tes darah. Jangan gitu. Itu bisa melukai harga dirinya. Nggak ada yang larang kamu ngomong sama dia. Kita kasih dia satu tangan masing-masing. Ambil sedikit darahnya. Terus campurin sama darahmu. Kalau bisa nyampur, ya berarti benar. Nyampur apaan? Parah banget, Pak. Tolong dong. Nak, apa? Alis matamu ada yang warna emas. Masa sih? Itu bulu hewan. Aduh, kalau bulu hewannya harus dicabut biar bagus. Beneran, beneran. Iya, Bapak yang cabutin. Jangan gerak. Ayo, ayo. Mulai. Ada apa nih? Kenapa? Pak, kenapa tusuk-tusukin itu di bawah? Benang tato, buat hiasan. Oh iya. Keren banget. Iya, keren banget. Aku yang tusuk. Pak, kamu gak apa-apa kan? Ini ditusuk di bawah, buat hiasan. Udah nggak usah. Kamu aja yang lakuin. Kamu duluan. Kamu aja. Kamu duluan. Kamu duluan. Tanganmu panjang banget ya. Potong, 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 potong.
Bukan punyaku. Bukan punyaku. Bukan punyaku juga. Punyaku. Aku baru masuk. Kenapa jariku kau potong? Ada plester di mana? Kamu siapa? Temanku. Kamu takut kecoa? Iya. Kamu tahu aku takut apa? Aku takut lalat. Ada satu di sini. Ayah. Lalatnya di sini. Lalatnya di sana. Dapat, biar aku. Mati. Dik, kamu keluar darah banyak. Biar aku bersihin. Cuci handuknya dulu. Kali ini nggak bisa dipotong lagi. Kamu lanjutin aja motongnya. Benar-benar nyampur. Iya kan? Aku bilang juga pasti anakku. Nggak ada urusannya tes darah. Bikin dia malu aja. Salahku? Terlalu banyak curiga. Pak, gimana caranya ngebalesnya? Nanti perlakukan dia lebih baik. Itu udah ngebales. Ciao. Carikan kerja buat adikku. Mau tes darah buat ngecek hubungan darah? Untung aku udah siapin. Ini kantong darah golongan O. Bisa nyampur sama golongan darah apapun. Dik. Sebentar, Dik. Kamu gak apa-apa kan? Udah? Dipasangin plester jadi lumayan. Ya. Ini dia Samo Chao, manajer departemen personalia kita. Dia bilang ada pekerjaan buat kamu. Ya? Besok datang untuk wawancara kerja. Jadi manajer. Bisa jadi malah kamu yang digilas. Selamat pagi. Adikmu bilang mulai kerja hari ini. Sudah lewat 9. Oh, dia bilang mau berdandan dulu sebelum kerja. Kakak, kamu memang seperti kakak. Kamu nggak perlu ngomong. Aku tahu kalian pikir aku tampan hari ini. Karena tatapan kalian sudah mengkhianati kalian. Selamat pagi. Lihat apa sih? Gendut. Lihat apa? Tempatku mana? Gila. Bodoh. Minggir. Shen, ada kabar baik. Ada kabar buruk. Mau dengar yang mana dulu? Kabar baik, ada laba-laba jantan di mejamu. Itu kabar baik. Jantan nggak berbisa. Terus kabar buruknya, laba-laba berbisa lagi merayap di badanmu. Cepat atau lambat pasti ada. Lihat deh, kok cewek ini bisa kayak gini. Mesum sih, sial sih. Aku mau kencing. Sana ada toilet. Kakak bilang, tulisan Inggris di toilet. Kalau panjang itu toilet cowok, kalau pendek itu toilet cewek. Bener nggak? Iya. Aku antar kamu. Ukur sendiri aja. Yang ini lebih panjang. Ya yang ini dong. Tahu siapa di dalam? Ya Lana. Kamu mau apa? Ke toilet. Katanya sini toilet cewek. Aku laporkan kamu. Aku gay. Terus kalau gay gimana? Gay berarti toilet cewek. Pergi. Keluar. Apa-apaan sih? Dari kecil aku selalu pakai toilet cowok cewek. Nggak pernah ada yang protes. Jangan pelit amat. Toilet cowok cewek sama aja. Sama apanya? Toilet cowok ada urinoir. Sini ada nggak? Kamu menghina aku. Toilet cowok ada urinoir. Dasar gay. Sok-sokan. Toilet cowok mana ada urinoir? Kalau nggak ada, gimana? Brengsek. Oke. Ikut aku. Masuk.
Ini apa? Iya, bentuknya kotak-kotak. Kok bisa masuk toilet cowok? Si bocah brengsek ini tadi masuk toilet cewek. Bilang gak tahu apa itu urinoir. Jadi aku ajak dia masuk lihat apa itu urinoir. Kamu jelasin ke dia. Aku kencing dulu. Hei, mau apa? Mending ajari kita cara kencing. Aku bilang dia mau lihat toilet cewek itu beneran. Kamu jago. Kamu baik-baik aja. Baik-baik aja. Selamat pagi. Kamu udah selesai baca buku. Lega. Kamu baik-baik aja. Ditendang. Ditendang di mana? Ngapain kasih tahu kamu? Di sini ya. Kamu nggak tahu. Aku nebak. Sekarang Dabaishan udah masuk. Percaya nggak? Aku bakal suruh orang bodoh lain masuk. Nggak percaya. Sudah oh. Kalau dia tahan 15 detik, odds 2:1. Tahan 30 detik, 1:1. Tahan 45 detik, 1:2. Tahan 1 menit, 1:4. 1:4. Kalau keluar selamat, 1:100. Mau apa? Talek Shuangfeng gak ada tisu toilet. Cepat, bantu aku ambil tisu toilet. Barusan aku masuk, ternyata itu toilet wanita. Aku juga tahu, di seluruh kantor gak ada tisu toilet. Cuma di toilet wanita yang ada. Cepat bantu aku ambil, dong. Beneran mau masuk? Iya, kakakmu suruh kamu dengerin aku. Cepetan pergi. Oke, gampang. Cepet-cepet. 30 detik. 40 detik. 10 detik lagi. 30 detik. Ada apa nih? Beli aja, anak lo, cewek itu, berapa lama baru balik? Gila lu, main-main pakai anak gue. Mau beli ya beli, nggak ya diam aja, beli ya beli. Masa nggak beli? Udah, berisik, telur aja salah beli. Anak gue baik-baik aja, mending beli pelembab. Lo ngapain? Ke toilet. Tahu nggak sih ini toilet wanita? Lo percaya nggak gue laporkan lo ke polisi? Gue, ayam. Tahu nggak sih? Akhir tahun kemarin gue habisin ratusan mata-mata mesum yang nyamar jadi ayam buat intip toilet wanita. Udah, berhenti main-main. Ayo bangun. Masa sih, kok bisa mati cepet banget? Bukan salah gue, itu salah lo sendiri. Si nona netral itu kejam banget jualan paksa. Selain perang, gue juga udah bakar banyak barang buat lo. Jangan cari gue lagi, bukan urusan gue. Nggak bisa. Gue harus jaga penampilan. Gue harus jaga penampilan. Gue nggak boleh kasih tahu orang kalau gue bunuh orang. Ada apa? Lo nggak lihat ada orang di dalam? Orang? Orang apa? Nggak pernah lihat. Nggak ada orang. Lo lihat orang? Nggak. Ini tisu toilet. Nggak terjadi apa-apa kan? Batuknya lagi enak banget nih. Tapi di dalam nggak ada tisu toilet. Terus yang ini, gue yang ninggalin. Santai aja, udah gue keringin. Makasih. Gimana soal ganti rugi? Lo beli berapa? Lihat sendiri. Waduh, kok nggak kasih gue 1.000? Emang dari dulu selalu beli segini banyak? Udah kasih duitnya dulu. Berhenti main-main. Nggak cukup nih. Serahin duitnya dulu. Udah, jangan main-main. Di bawah. Jia. Mau mati lo? Lihat tuh. Dia lagi, kepala bangke ini. Kali ini masuk toilet wanita. Terus nuduh gue masuk toilet cowok. Kurang pukulannya. Ayo bangun, mereka. Silakan duduk.
Biar gue perkenalkan. Dia adik gue, Che Ching. Hari pertama kerja, jadi office assistant. Ya office bulah, kita semua rekan kerja. Gue Cherine, dia temen gue, Banana Fung. Bau apa sih, busuk banget. Ah Jia, barusan gue di mall lantai atas. Lihat ada baju yang cocok banget buat lo. Ayo kita ke atas lihat-lihat. Oke, kita balik cepat. Lang, buku apa itu? Novel silat. Apa ada ilmu silat namanya penyakit cinta? SST. Lo ngomong apa? Apa penyakit? Cinta. Gue nggak punya. Jangan asal ngomong. Nggak usah segitu tegangnya. Gue nggak tegang. Gue nggak punya. Penyakit cinta. Gue nggak punya. Gue. Beneran nggak punya. Ngapain nangis? Lo kan bukan. Jangan kasih tahu orang. Gue mohon, jangan kasih tahu orang. Gue nggak kasih tahu orang. Gue gay, kan lo tahu. Tapi sebenarnya gue juga nomor 1001 dari daratan. Apa itu nomor 1001? Maksudnya pasien penyakit asing yang ke 1001. Kalau tidak kukatakan, kau tidak akan tahu. Aku juga jadi gay karena tertular penyakit asing. Ada yang bilang lewat bekas ludah bisa menular. Ada juga yang bilang lewat udara. Tapi aku tertular dari sebuah kursi. Kursi. Maksudnya, kalau ada orang asing duduk di situ, lalu kau duduk setelahnya, bisa ketularan. Kau mau apa? Jangan. Tolong. Duduklah. Minum. Kau minum dari gelasku. Aku gigit kau. Kenapa kau menggigitku? Kau mendiskriminasi aku. Aku tidak mendiskriminasi kau. Lihat mataku, betapa tulusnya. Suaramu mendiskriminasi aku. Dengar suaraku, betapa lembutnya. Kau menyiramku dengan air. Aku tidak sengaja. Tahukah kau? Sebenarnya, dari semua perempuan yang pernah kutemui, kaulah yang paling baik, paling lembut, paling perhatian, dan paling bersimpati padaku. Kapan kita bayar? Terima kasih. Bye-bye. Maaf, Nona. Aku cari sesuatu untuk kau, Lek. Apa yang terjadi? Ada apa yang terjadi? Dia? Oh, dia adalah pasien saya. Dari mana kau dengar itu? Wah, cara bicaramu sungguh tidak berpendidikan. Dia adalah pasien penyakitku dari daratan nomor 1001. Siapa yang bilang padamu? Dia sendiri yang bilang. Bahkan jika aku mengidap AIDS, aku tidak akan memberitahumu. Dia tidak pakai otak. Di tasnya masih ada buku tentang AIDS. Benarkah? Keluarkan, biar kulihat. Kau tidak benar-benar ingin melihat, kan? Apa yang tidak boleh dilihat? Baiklah, ambil ini. Jangan seperti itu. Dia bahkan menggigitku. Makan pisang lebih enak daripada menciummu. Jangan mengira kau benar-benar pisang. Kau jadi kotor begini. Lebih baik masuk toilet dulu untuk membersihkan diri. Masih ada yang ingin kukatakan padamu. Tidak mau dengar. Aku menikahimu saja. Kau mau bilang apa lagi? Tadi aku salah masuk toilet wanita dan merusak keran air. Sekarang di dalamnya seperti kolam. Perlu pelampung. Siapa yang datang? Bapak tua kau. Bapakku kerbau besar, ibuku orang gila. Kalau kau masih bicara sembarangan, aku pasti bakar buku tabunganmu. Bakar. Ayahmu adalah aku, ibumu ada puluhan ribu. Melahirkanmu tidak takut diakui.
Lebih baik daripada kau nanti jadi sampah. Sampah. Pulang hampir mati ketakutan. Hampir kau potong ekorku. Aku dan ayah sedang main sandiwara. Sekarang lagi asyik-asyiknya. Kakak, bagaimana kalau kau juga ganti baju dan main sandiwara ranjang bersama kami? Sandiwara ranjang. Tunggu dulu. Adik baik. Adik baik, hari ini di restoran kau keterlaluan. Membuat marah temannya Lui. Dia bilang kau ini sangat kampungan. Dengarkan nasihat kakak. Perbaiki hubungan ini. Perbaiki. Aduh. Benarkah ini? Benar. Sungguh, sungguh. Hah, lalu apa yang harus kulakukan? Lari. Besok ulang tahunnya. Kau beli hadiah, kau naik ke rumahnya. Lalu biarkan dia merayu, itu menjijikan. Aku tidak akan membiarkannya merayu. Biarkan dia merayu, demi calon kakak iparmu. Kau merayu sekali saja, tidak, tidak. Pergi, aku pusing sekali. Besok aku ada janji main bola. Setelah main bola baru janji, boleh tidak? Aduh, kenapa dia bicara begitu lucu? Wah, kenapa dia bicara begitu menghibur? Sama sekali tidak mirip dengan kami. Suaranya juga beda banget. Entah dia bodoh, tolol, atau apa. Hei, kenapa kau mencuri makanan? Bukan begitu. Hei, baju ini kubeli dengan harga 109.700. Kalau ada yang bilang jelek, lehernya akan kuremas sampai seperti sumpit yang kecil. Kau suka dengar yang jujur atau bohong? Sangat segar. Sangat cantik. Kalau yang bohong, sangat cantik. Sudahlah. Pantas saja kau ngejar teman lamaku. Banyak sekali mawar, sangat cantik. Tentu saja. 128 tangkai dari pacarku, Junior. Dia licik, tapi juga sangat menyayangiku. Kau juga beruntung. Pacarmu di New York masih ingat ulang tahunmu. Tahun lalu dia ingkar janji dan kembali padaku tanpa semangat. Tentu saja Junior. Kalau suka, kuberikan padamu. Selamat ulang tahun. Bagaimana denganmu? Ahzen, ada apa? Kau yang panggil dia, aku panggil dia untuk minta maaf padamu. Aku belum bereskan urusan dengannya. Sini. Kau kenapa? Kok bisa jadi begini? Tidak apa-apa. Habis main bola, aku jalan, tahu-tahu hujan, lalu jatuh ke kubangan lumpur. Selamat ya. Masuk dulu ganti baju. Baik, aku ganti baju dulu. Dia juga punya niat baik. Halo, Julian. Iya, selamat ulang tahun. Terima kasih. Baru sekarang menelepon. Kau masih di Hong Kong. Aku di New York. Mawar putih ini sangat cantik. Mawar, ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Katakan saja apa itu. Kita sudah lama berpisah dan tidak bertemu. Aku sudah punya pacar baru. Oh, begitu. Baguslah. Jangan terlalu emosi. Aku ingin putus denganmu. Ide bagus, bagus sekali. Julian, aku sangat menyukaimu. Aku akan setuju denganmu. Kau baik-baik saja. Tentu saja aku senang. Kau ngapain? Cepat kembali. Aku tidak akan kembali. Bulan depan aku akan menikah dengannya. Bagaimana kalau kau datang ke New York? Sempurna. Kau benar-benar akan datang. Ada yang bilang, minggu depan New York akan ada gempa. Hati-hati. Dan juga, saat menyeberang jalan, lihat kendaraan. Dah. Makan sampai muka bengkak. Aku bedakin dulu.
Senang sekali. Senang sekali. Hei. Hei. Apakah Singapura akan ada gempa? Tidak bisa dihindari. Sekejap mata. Langsung meledak. Kau tidak suka merokok, aku yang merokok. Bahkan 2 batang ini. Lagi pula tidak ada yang peduli padaku. Kau ngapain? Aku sudah melakukan segalanya, tidak mengganggumu. Terserah kau bilang apa, kau baik-baik saja. Ah! 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 哦，咁都好，大家都未蝕底。你兩個講咩啊？Banana咩事？ Ah! 可以啊，Julie 唔要我啊！係咧，我啲花送咗嚟未啊？啲玫瑰花係你送嘅。係啊，今日1月28號，所以送128支啊嘛。 Aku jatuh ke lubang karena habiskan semua uang untuk beli bunga. Tidak ada ongkos bus, jadi jalan kaki. Terima kasih, dan maaf. 再對唔住。 Jangan menangis lagi. 啱啦。Maaf. Banana, Julian putus denganmu adalah kerugiannya. Setelah kita makan, kita nongkrong di disco dan berpesta semalaman. Usul bagus. Tapi baju kakak ini agak ketinggalan zaman. Aku ganti dengan yang ini, lebih keren. Hei, kenapa baju ini sangat ketat? Benarkah? Dekat-dekat, ya? Kan kamu yang berkeringat. Aku bantu sapu. Dia baik-baik saja, nggak usah. Makin disapu makin lengket. Kamu tahu nggak, 4 orang, mau minum apa? Buka 1 sparkling grape. Nggak, buka sampahnya saja. Aku yang traktir. Nggak usah, aku yang beli. 1 botol sampahnya. Oke, nggak apa-apa. Aku sudah telepon papaku turun. Sebentar dia yang bayar. Loyu, kita keluar dansa. Oke, kita duluan keluar. Bagaimana kalau kita juga keluar dansa? Sebenarnya duduk ngobrol lebih enak. Aku bosan. Temani aku dong. Kalau kamu bersikeras, ya sudah. Lari-lari di jalan Tokyo sambil bersenang-senang. Kamu dansanya bagus. Kita balik ngobrol. Tapi aku tiba-tiba pengen dansa. Jangan-jangan, aku tiba-tiba pengen ngobrol. Baiklah, balik saja. Sebenarnya soal dansa ini bukan perkara sehari 2 hari. Aku juga lewat latihan keras bertahun-tahun. Dengan keringat dan air mata, ditambah semangat pantang menyerah, baru bisa dapat prestasi seperti sekarang. Yang kamu lihat tadi. Aku lihat. Senyum dong. Hari ini keluar untuk bersenang-senang. Lihat tuh orang botak di sana ganteng banget. Katanya ganteng, mukanya galak banget. Dia nggak galak, percaya nggak aku. Jalan ke sana tabrak kepalanya. 3 kali dia nggak bakal balas. Dia bukan orang baik-baik. Jangan main-main. Kalau aku berhasil, kamu mau ketawa nggak? Jangan main-main. Lihat. Ngapain kamu pukul aku, botak Wong? Belum ketemu kamu. Mana ada aku botak Wong? Bukan. Aduh, kamu mirip banget sama temanku. Ada yang ganteng banget. Maaf, aku salah orang. Maaf, bang. Makan. Maaf. Sorry, lihat baik-baik dong. Aku salah. Lain kali nggak berani lagi. Maaf, bang. Botak apa? Aku tadi lihat seseorang yang mukanya persis sama kayak kamu. Langsung aku tabrak kepalanya. Dia bilang, bukan kamu. Wah, ngakak banget. Beneran, jelek banget kamu. Yang tadi itu aku. Kamu ngejek aku, bocah. Kamu cepat banget lewat sini. Aku kasih tahu, aku bukan botak Wong. Ada apa? Kami berdua nggak kenal kamu. Dia anakku. Dengar nggak? Masa sih? Bang, maaf ya. Kamu kenal nggak wajahku? Langsung kenal. Kamu bukan botak Wong. Lain kali ingat. Maaf ya. Maaf.
Maaf, aku salah. Maaf ya, Bang. Botak Wong, kamu menggoda istriku. Kubunuh kamu. Bunuh. Wei, kamu salah orang. Dia bukan Botak Wong. Lihat baik-baik. Ini Botak Wang. Kamu dengar jelas nggak? Kepala Botak Wang. Kalau ditabrak bunyinya, bung bung. Kepalanya kalau ditabrak bunyinya, heng heng. Nggak jelas dengar. Dengar nggak? Kalau bukan Botak Wang jangan pakai helm. Kamu sendiri nggak cocok ya, pergi saja. Ini siapa? Bibiku. Lihat aja coweknya pilek pasti tahu. Terima kasih, nggak apa-apa. Aku bilang ingat kamu, bukan Botak Wong. Terima kasih, nggak apa-apa. Tadi dipukul 4 kali. Kamu jahat banget. Papaku cuma bayian aja. Dia cuma idiot. Koran aja takut. Jadi maksudmu aku ini bodoh? Wajahmu memang terlihat agak bodoh. Mau menindasku karena jumlah kalian lebih banyak, betul? Kami 3 cowok 2 cewek. Sekali gebuk, ya sekalian gebuk kamu. Oh. Jadi ini yang disebut, banyak orang bisa menindas yang sedikit. Wah, berani sekali kau bicara begitu. Kami taruh meja itu bukan karena tidak tahu. Iya, bukan tidak tahu. Hei, semua cuma bisa menindas yang jumlahnya sedikit. Hajar dia. Aji, gimana? Kau baik-baik saja. Kau baik-baik saja. Kau terluka. Kau terluka. Kau terluka. Hei, kau sibuk ya? Atau sedang nelpon? Kalau tidak ketemu dia, telepon aku. Oke. Apa? Tidak memanggilku untuk berkelahi. Ayah, kenapa kau berlutut? Ayah dipukuli orang. Siapa yang memukulmu? Katakan padaku. Aku tidak ingat wajahnya. Kau tidak ingat wajahnya? Kalau begitu istirahatlah dulu. Di rumah ada sup yang sedang dimasak. Aku pulang dulu jagain. Banyak sekali orangnya. Kakak, maafkan aku. Kau ini, aku yang salah. Apa maumu? Aku ulang tahun jadi tidak tahu diri. Lain kali tidak berani lagi. Jangan pukul aku. Ya, laki-laki suami. Nangis apaan? Aku yang jahat. Aku yang jahat. Sudah kupikirkan. Aku tetap memutuskan untuk melanjutkan hal ini. Serbu. Keluar. Ayah, Lui. Baik-baik saja, baik-baik saja. Tapi nanti saat Aji keluar, kau bilang jamin mereka. Sekalian jamin kami juga. Mereka belum tahu aku. Sudah. Kenapa bisa jadi begini? Sudah lama ku katakan dasar 3 bapak anak ini tidak bagus. Cecu itu garis putih preman. Aji itu pentungan merah bermotif ganda. Kau ngomong sembarangan. Dia juga tidak ngomong sembarangan. Tapi cuma fitnah jahat, pencemaran nama baik, dan luka buatan. Cuma menjebak orang saja. Kurasa juga kau si kobu besar ini yang cari masalah. Aji itu sopan dan pantas. Tidak akan sampai tidak tahu batas seperti ini, bos. Direktur utama, terima kasih sudah menjaminku. Sudah, istirahat dulu. Kau tidak kenal dia. SST, jangan berisik. Pemuda berbakat, sedikit-sedikit minta ditato seluruh punggung. Aku tidak seharusnya membicarakannya, agar tidak disalahpahami Luoyi. Mereka berdua cuma masih muda. Paman Che sudah matang dan bijaksana, didikan keluarganya juga bagus. Pulanglah ajar mereka berdua. Mereka tidak akan begitu impulsif lagi, bos. Kau siapa? Aku meminjam orang,
bos. Kenapa kau bisa jadi begini? Entah kenapa, Jin Wuchang bersama belasan orang menahaniku, terus menggambar. Tidak tahu dia menggambar apa. Kau tidak melihatnya. Mataku saja sudah terpejam seperti garis. Bagaimana bisa melihat? Anjing tidak akan lahir dari keluarga rubah. Direktur utama, maaf. Lupakan. Kau adalah pemuda yang paling kuharapkan di perusahaanku. Kedepannya jalani hidup dengan baik. Jangan berkelahi lagi. Jangan berhubungan dengan preman lagi. Mengerti? Sudah kupikirkan. Segera tulis surat ke daratan. Tarik orang ke sini. Gebuk mati gerombolan brengsek ini. Kami punya senjata. Bukan apa? Bukan, bos. Dia di atas sana makan kodok banyak. Sekarang terus-terusan bilang aku bermimpi. Tidak benar. Kalau iya sih bagus. Hei, bos. Sepanjang malam kau kemana? Tidak. Di depan bioskop persimpangan jalan melihat. Seekor kucing kejar seekor anjing. Ditonton sepanjang malam. Kalau dia kejar sepanjang malam, ya aku harus nonton sepanjang malam dong. Ada ide. Lihat, jalan dan barang. Dermawan dan jujur ya. Rambutmu kayak tumpukan jerami. Nggak perlu ke toko ilegal. Jalanmu kayak kucing. Nggak bisa berkelahi. Tapi ucapanmu tajam sekali. Tetap saja dia ayah kita. Ah Jing, hidup kayak gini nggak bisa. Postur tubuhmu gini mana mungkin sukses. Taruh yang benar. Memang harus kayak kamu, baru bisa sukses. Aduh. Kakakmu kan setidaknya level manager. Bukan begitu maksudku. Apa yang kakak bisa, aku yakin juga bisa. Tapi apa yang aku bisa, kakak belum tentu bisa. Masa sih? Nggak percaya? Coba ikutin aku, oke? Baik. Enggak. Nggak masuk akal. Kenapa meski kamu ngeliatin, celana dalammu nggak sobek? Aku nggak nyuri celana dalammu. Aku cuma beli beberapa yang baru buat dipakai di luar. Kamu keluar modal. Kali ini nggak dihitung. Coba gini, besok kamu jadi aku sehari, lusa aku jadi kamu sehari. Yang paling mirip menang, yang kalah harus nurut yang menang. Nggak boleh banyak mulut. Sepakat. Si mata satu mana? Selesai? Aku juga manggil dia mata satu. Kamu si mata empat ya? Aku sering kedip satu mata ke orang. Kenapa? Ada orang aneh cari mata satu. Ya pasti mau beli barang mata satu. Kok kamu tahu? Kamu namanya Ren Yang. Kamu juga cukup bajingan. Salut-salut. Sama-sama. Karena kita sama-sama satu aliran. Aku kasih tahu. Aku kesini mau beli obat yang dalam 3 langkah. Bisa bikin orang mabuk cinta tanpa bekas. Obat perangsang terhebat di dunia. Ren Jian tak bisa bicara. Aku tahu, kamu tahu. Cepetan bilang, Bang, kita bisnis halal. Nggak jual barang ginian. Terus ngapain kamu kedipin aku? Tapi sekarang hati nuraniku bangun. Tutup hati nuranimu. Hati nuraniku gede banget. Foto ini cukup nutupin nggak? Nah, hampir. Orang bajingan tak bisa pindah. Bagus. Loh, di lehermu ada gorengan. Beneran. Mau apa? Aku mau coba obat ini beneran atau palsu. Kayaknya agak susah. Kendalin diri. Oke, nggak bisa. Aku mau cium kamu. Cium apaan? Cium bokap lo. Gue gebukin lo.
bikin lo kaget. Biarin gue cium, aku mau cium kamu. Memang hebat. Sukses. Ngapain? 做咩？冇啊。 Hari ini kamu jadi aku. Aku pinjamin baju buat kamu. Cepetan ganti baju jalan-jalan. Kayaknya udah cukup mirip. Jam tanganmu mana? Nggak punya. Mau apa? Nggak pakai jam mau nonton bioskop. Waktunya tiba. Hemat uangnya, iya. Serahin barangnya, nggak bisa. Dalian lagi buru-buru. Ya udah, lempar aja di samping. Ide bagus. Makasih. Kan udah kubilang nggak bakal bisa. Aku setuju makan. 我都話冇用㗎啦，我應承同你食飯啫喎。 Bukan nonton film jam setengah 10. Masa sih? Nonton film ini aja nggak boleh. Sebelum mati harusnya boleh punya keinginan kan? Oke, aku beli tiketnya. Bang, sana ada yang bisa dilihat. Bang, aku nemu kaca. 阿公，我執到塊鏡。 Kak, aku ambil kaca ini untuk dijual. Sinting. Jam berapa? Ada orang sinting di sana. Kenapa bioskop ini berantakan banget? Ayo kita masuk dulu. Ayo jalan. Tiba-tiba berhenti jalan. Ayo, ayo, ayo. Jangan jalan cepat-cepat. Wartawan, tadi ketemu 2 cewek cantik. Ada tiket lebih 2. Nonton bareng yuk. Jangan deh. Jangan. Aku sekarang naik 1. Pokoknya kalau kamu nggak ikut, anggap aja kamu mati. Udah deh, naik aja. Direktur utama, manajer umum, sekaligus pengawas bengkel. Namaku Liu Kijie, bos Liu. Aku bosnya, jangan pedulin dia, dia bodoh ya. Ah, ketemu lagi. Hei, di mana? Orang-orang sekarang memang cukup terbuka. Lihat tuh, mesra banget. Nonton ya nonton aja. Banyak banget omongannya. Ya sudah, cowok sama cowok, lihat tuh. Jangan terlalu dipeduliin. Pelabuhan. Nggak tahan lagi. Kamu, aku. Betul, aku yang nguntitin kalian. Aku tahu kamu nonton sama mereka. Dengar penjelasanku. Kamu nggak perlu jelasin ke aku. Cinta buta membuatku kehilangan jati diri. Cemburu membuat amarahku meledak. Tapi, aku juga nggak tahu lagi apa yang sedang kulakukan. Yang aku tahu, aku mencintaimu. Hei. 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 Diam kau. Aku carikan kamu pacar.
Kamu ajak dia nonton jam 9:30. Aku carikan kamu ibu. Bukannya kamu ajak dia nonton jam 10:30. Oh, ternyata kamu main serong. Oh, ternyata kamu pakai sepatu merah. Bukan? Bukan? Jangan salah paham. Semuanya jangan salah paham. Para penonton, keadilan ada di hati nurani. Urusan ini aku nggak mau ikut campur. Mau diapapun silakan. Ayo pergi. Hei, tunggu dulu. Jangan pergi dong. Jangan pergi. Main serong ngaku dosa nih. Teman-teman, dengar aku. Sebenarnya, kakak ipar ini aku yang kenalin. Oh, ternyata kamu yang paling gagah. Tunggu, tapi aku juga nggak nyangka kalau dia ternyata nggak punya hati. Dasar munafik, aku nggak tahan sama kamu. Pukul dia. Pukul dia. Gimana sih? Dipukul sampai babak belur. Kerja kamu gimana? Untung yang mukul aku. Aku sudah berusaha menjawab dengan baik. Kalau itu para bajingan, jangan cuma babak belur. Kepala kereta api pun bisa jadi. Berarti kamu gagal. Gini aja nggak bisa ngerjain si Wenjie. Rahasia ngerjain orang. Bab 3 pasal 8. Semakin waspada lawan, semakin cepat terjerumus jebakan. Tapi kali ini si Che Wenjie ini, kurasa dia benar-benar orang yang penuh semangat dan polos. Malah agak sulit. Dasar bodoh. Dia orang baik atau jahat? Aku kasih duit buat kamu ngerjain dia. Tentu saja. Besok giliran aku jadi dia. Pasti bisa bikin dia sengsara. Tenang aja. Kak, hari ini aku bisa pakai baju persis kayak kamu buat kerja. Aku senang banget. Ya baguslah. Udah kayak orang. Kak, aku mau. Apa? Mau apa lagi? Aku mau berusaha maju. Nggak mengecewakan harapan semua. Aku mau berusaha maju, bikin teman-teman senang hati. Hei, pemuda harus berusaha, sedih dan pilu. Pokoknya dengan kekuatanku, teguhkan dulu tekadku. Kalau aku gagal lagi, berusaha dengan kekuatan. Hati penuh kesedihan, nanti sukses bahagia. Hai. Dua sahabat akrab. Dua sahabat bertemu, persahabatan tak terlupakan. Dua sahabat, budi setinggi langit. Tunggu, sudah siap, sudah. Dua sahabat menutupi penderitaanku. Menutupi kesedihanku tanpa balasan. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 hukum kamu. Tidak mau tahu. Jangan lihat. Kontrak yang dibicarakan dengan Tuan Kichikawa hari ini sangat penting. Aku minta Tuan Cheng mengizinkanmu duduk mendengarkan. Mengerti? Tuan Cheng, adik saya sudah datang. Anak muda belajar juga bagus, lebih baik daripada berkelahi. Ah Jia, kali ini aku kasih kamu muka. Suruh dia jangan bicara sembarangan. Kontrak ini untuk perusahaan kita. Sangat penting untuk bisnis tahun depan. Terima kasih. Biarkan aku yang menuang. Kakak, kamu minum teh dulu. Baik. Tuan Cheng, Tuan Kichikawa dan rombongannya sudah datang. Persilakan mereka masuk. Perutku agak tidak enak. Aku juga agak tidak enak. Kebetulan sekali. Aku juga. Sial, orang-orang Jepang itu sedang naik. Kamu tahan orang-orang Jepang itu. Jangan biarkan mereka masuk dulu. Aku ke toilet dulu. Aku juga. Kalau begitu hati-hati. Tuan Cheng mana? Tuan Cheng menyuruhmu ke bawah mengambil dokumen perusahaan Kichikawa 3 tahun terakhir ke atas. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Jangan ketawa, serius. Duduk. Kamu di mana? Tuan Cheng menyuruhku di lantai 7 mengambil dokumen. Tuan Kichikawa ke atas. Tuan Cheng baru saja ke toilet. Dia juga menyuruhku ke atas menemui Tuan Kichikawa. Sekarang siapa yang ada? Sekarang aku berdiskusi kontrak denganmu.
Kamu berhak untuk tidak bicara, tapi setiap kata yang kamu ucapkan, aku anggap tidak pernah kamu katakan. Tahu tidak nilai kontrak yang kita diskusikan? Tahu? 1,18 miliar dolar Hong Kong. Kamu berikan padaku. Ya, bawa ke sini. Sekarang. Tidak ada. Lalu diskusi apa? Ada. Maaf. Kamu ini, laki-laki bicara, perempuan berisik. Sungguh, keterlaluan. Kali ini kamu juga jelek. Kamu berbaring di sini 8 jam, tidak boleh bergerak. Bergerak sedikit, aku pukul kamu. Tadi sampai di mana? Kalian harus belajar betapa berwibawanya eksekutif Hong Kong. Tak disangka selain kami orang Jepang, kalian orang Hong Kong juga begitu jantan. Kamu hebat. Oh, ini bahan biasa. Hari ini rapat, kami harap kontrak diubah menjadi 1,11 miliar. Sekaligus harap kalian membebaskan dan bersama kami membangun pusat bisnis besar. Selain itu, juga harus setuju tanpa syarat dengan kami membangun pusat rekreasi karyawan. Pusat rekreasi, maksudnya tempat pelacuran. Kamu pikir kami orang Tiongkok akan untuk uang membantumu menghina perempuan? Maksudku, masih mau kami bantu carikan perempuan? Pergi sana kau. Karena kamu orang Jepang begitu mesum, tambah 200 juta. Aku tidak mesum syuting film porno. Bukan aku yang syuting. Ikut syuting, ikut nonton. Kan? Ya, denda lagi 200 juta. Kenapa dulu menyerang Tiongkok? Bukan aku, kakekku. Aku kakekmu, denda kamu 200 juta. Astaga. Dulu pembantaian Nanjing kamu ikut. Aku belum lahir. Lahir Palu Emas, denda lagi 200 juta. Tuan Kichizun. Kenapa kamu orang Jepang menyerbu dia Oyu? Aku bukan orang Jepang. Lalu apa? Ibuku dan orang asing melahirkanku. Jadi anak campuran datang. Bicarakan bisnis, denda lagi 700 juta. Selamat. Kontrak sudah selesai didiskusikan. Grup Jizun setuju memberi kita 15 miliar. Kita bangun pusat perbelanjaan komersial. Tingginya cukup 2 lantai saja. Lift atau toilet nggak perlu ribet. Pokoknya dalam setengah tahun ini jangan rubuh aja. Kontraknya di sini. Tuan Yoshikawa. Tuan Cheng, tolong. Hei, apa yang kau lakukan? Aku lakukan ini demi kepentingan perusahaan. Lagian kan kau yang ajarin aku. Aku nggak ngajarin mukul orang. Sama sekali nggak mukul. Hei, dia mukul kau nggak? Iya, dia mukul kau nggak? Banyak banget uangnya. Aku mukul kau nggak? Hei, mukul kau nggak? Lepasin. Kenapa kau mukul orang? Nggak kelihatan? Dia bilang nggak? Tuan Yoshikawa. Cepat panggil orang tangkap si gila ini. Siapa yang gila? Biar aku. Tuan Cheng, maaf. Barusan tadi, minta maaf. Nggak usah banyak bicara. Kalian berdua besok nggak usah kerja lagi. Anak muda, jangan banyak omong. Kalian dengar? Aku juga nggak bisa bantu. Ada apa? Kenapa ini? Kok bisa jadi begini? Mereka ganggu klien perusahaan. Orang tua kalian udah lapor polisi. Kalian nggak perlu diskusi di sini, Tuan Cheng. Aku tahu aku nggak bisa ngajar adikku. Bahkan kalau kau nggak pecat kami juga akan mengundurkan diri. Maaf. Panggil satpam awasi mereka berdua membereskan barang. Tuan Chen, kau nggak perlu bicara. Kau pegawai senior di perusahaanku. Sudah bantu aku puluhan tahun. Aku nggak salahin kau, tapi kau juga nggak perlu bicara. Aku juga nggak ada yang mau dikatakan. Bukannya kedua anakku yang salah, tapi aku masih mau bilang 3 kata. Apa? Aku mengundurkan diri. Ayah, tinggal 2 bulan lagi pensiun. Malam ini kan rugi 200.000 lebih. Aku juga nggak tahu bakal jadi begini. Nggak apa-apa. Katanya nanti beberapa hari lagi, makan malam. Kalian berdua udah pergi. Gimana aku bisa tetap di sini? Paling-paling ikut makan. Ambil beberapa lauk. Tahan aja. Yang penting keluarga bahagia. Tuan Qin. Sukses. Peter, siapa? Ayah. Kakak, ayah, belum tidur. Sudah? Tapi lihat kalian begini. Aku nggak tenang. Sangat khawatir. Nggak bisa tidur. Istirahatlah lebih awal. Sudah larut. Selamat pagi. Kayak Liu Kesun.
Hei, jangan-jangan mereka tahu identitasku. Hei, kalau kau jadi mereka, kau bakal gimana? Aku bakal hancurkan Guzhen, brengsek. Gimana? Seperti melawan dada sendiri. Sakit tapi nggak apa-apa. Jangan gerak, bro. Selamat panjang umur sampai langit. Ucapkan selamat ulang tahun. Setiap tahun ada hari ini, setiap usia ada pagi ini. Selamat, selamat. Kalian tahu hari ini ulang tahunku, nggak? Aku tanya ibumu, surat kelahiranmu, dia bilang nggak ada. Dia cuma tahu hari ini ulang tahunmu. Kenapa kau gigit bibir atas? Nggak, aku rasa kalian baik banget padaku, seperti ayah dan kakak kandung sendiri. Bodoh, kami kan memang ayah dan kakak kandungmu. Iya? Ayo, cepat ucapin harapan, tiup lilin, terus kita minum sedikit. Aku bantu. Kita pulang yuk. Oke. Hahaha. Dua anak ini benar-benar langka di dunia. Meski aku sudah berbuat salah pada kalian, kuharap kalian bisa menghindari bahaya di kemudian hari. Hidup dengan damai, panjang umur. Dan di kehidupan ini jangan pernah lagi bertemu dengan orang jahat sepertiku. Selamat pagi, Anna. Aku masuk dulu untuk terima telepon. Kalau ada telepon, jangan hubungi aku. Baik, mengerti, Tuan Kim. Selamat pagi, Tuan Leung. Bos kecil, teleponmu di saluran 1. Oh, terima kasih. Pinjam teleponnya sebentar ya. Berkatmu baru bisa mengusir si Chairman Kid itu. Memang pantas dijuluki ahli perisai. Tak perlu banyak bicara lagi. Cepat-cepat turun ke air. Maaf, Banana. Maksudnya benar. Oke. Aku akan segera kirim surat. Gedung Fatat lantai 6, unit B, kan? Hei. Tapi aku sudah berpikir, aku ingin mengerjainya sekali lagi. Buat dia tak punya kesempatan untuk bangkit lagi. Jangan. Aku tak mau mengerjai mereka berdua lagi. Carilah orang lain. Jangan sampai kau menyesal. Aku, ahli perisai, tak pernah menyesali perbuatanku. Begitulah. Kok suaranya mirip sekali dengan Cha Menjing. Ahli perisai ada. Siapa? Kamu siapa? Kamu. Aku, ternyata benar-benar kamu. Kenapa pakai kerangka perisai untuk Chairman Kid? Minum dulu sesuatu untuk tenangkan diri. Ayo. Enggak minum. Sepertinya kau kurang ahli dengan senjata. Coba pakai tinju dan tendangan.
Kenapa kau tidak melakukannya? Memangnya kenapa? Di dunia ini, menerima uang orang, lalu menolong menghilangkan masalahnya itu wajar. Sia-sia ayah dan anak itu begitu baik padamu, mencarimu kemana-mana, menganggapmu seperti adik. Kau bukan manusia. Anggap saja aku bukan manusia, tapi ayah dan anak ini tak akan kusentuh lagi. Hanya ini yang bisa kulakukan. Kau tak ingat betapa baiknya mereka berdua padamu. Demi kau, sampai pekerjaan pun tak bisa dilakukan. Lalu apa yang kau inginkan? Segera temui mereka untuk jelaskan, lalu hadapi Kim Mackey. Tidak mungkin. Kenapa? Rahasia Perisak Bab 6 Pasal 9. Proses merisak jangan pernah ragu-ragu. Setelah merisak jangan pernah menoleh kembali. Siapa yang nulis hal bodoh begitu? Aku. Kau yang nulis, kau bisa ubah. Aku juga ingin, tapi aku pernah bersumpah serapah. Kalau aku sendiri melanggar aturan apapun di dalam rahasia perisak, aku akan mendapat hukuman yang sangat menyedihkan. Hukuman apa? Yaitu seumur hidupku tak boleh mengejar perempuan. Kau tak bisa dapat cewek, biar aku yang bantu. Kau yang mengejar. Kalau aku yang mengejar, ya aku yang mengejar. Kalau kau ingkar bagaimana? Aku bersumpah, kalau kau tak bisa dapat cewek dan aku tidak membantumu, seumur hidupku aku tak akan dapat cowok. Bagus, cukup blak-blakan. Sepakat. Tapi masih ada syarat lagi. Syarat apa? Bisakah kau operasi plastik dulu? Siapa? Jangan terlalu tegang. Aku tidak tegang. Jangan terlalu provokatif. Aku tidak. Kau punya sakit jantung? Tidak. Kalau begitu mundur 2 langkah dulu. Mundur sedikit. Mau apa? Cepatlah, aku sedang menuju. Jangan buru-buru dong. Ayah. Kau minggirlah. Aku minta maaf padamu. Nak, kau bukan benar-benar. Ada apa denganmu? Bukan apa-apa. Kau bukan dari pihak itu kan? Bukan dari pihak itu. Bukannya sebelumnya kau bilang kau sudah mengacau. Bukan dari pihak itu. Lebih baik juga. Kalau begitu dari pihak mana? Kita berdua, ayah dan anak. Kalau ada masalah, mari kita bicarakan. Nyonya Liwang, aku bukan anakmu. Aku sudah lama menipumu. Tidak pernah memberitahumu kebenaran. Tidak apa-apa. Kau mengerti, aku mengerti. Aku tahu kau selalu kekurangan kasih sayang ayah. Tapi ayah tidak akan menyalahkanmu. Anak laki-laki dan perempuan ayah sama-sama disayang. Anak perempuan yang baik. Siapa bilang aku perempuan? Aku tidak sedang membicarakan anak laki-lakimu. Lalu anak laki-laki siapa yang kau maksud? Lihat ke sana. Kau baik-baik saja, bukan kau? Kan, sekarang jadi tampan begini. Identitas asliku adalah perbaiki moral masyarakat, gairahkan para gadis, tingkatkan kualitas pemuda, pacu karir film, ahli tipu muslihat yang tampanan Anggun Gujing. Nama Inggrisnya Jinggu. Maksudmu, aku sama sekali bukan anakmu. Ayahku bernama Gu Jiuhan. Adik perempuanku Wu Mibo. Aku dipekerjakan dengan bayaran tinggi oleh Gan Miji untuk menipu kedua anakmu, agar kalian tidak bisa bersama Cheng Lei. Ayah, 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 jangan teriak. Semua ini aku yang berpura-pura. Coba lihat ke sana. Wah, kali ini cepat sekali. Tunggu sebentar, lihat lagi. Hei, sudah bisa. Oke, mulai. Aku mengerti. Mengerti. Jadi selama ini aku diawasi. Tidak apa-apa. Cuma jadi orang tua saja. Dasar anak kurang ajar. Kau bunuh aku. Kau bunuh aku. Ayah. Nah, kau baik-baik saja. Masih tahan. Sekarang Zheng Ge tahu dia salah. Dia tidak menyangka kalian berdua benar-benar baik padanya. Dia memutuskan tidak akan membantu Jin Yuji lagi. Benarkah? Sebenarnya, yang paling kuharapkan sekarang adalah Ah Jie bisa memaafkanku. Aku putuskan membantu kalian berdua melawan Jin Moji. Iya, tapi leher Ah Jie sudah diolesi minyak ajaib India. Kerasnya tiada tanding. Sekarang dia menganggapmu adik kandung. Kalau tahu kau cari masalah, dia pasti marah. Minyak ajaib India dioles di leher. Tentu saja,
Kalau tidak di mana? Cepat pikirkan ada cara apa. Ayah, sepertinya sebentar lagi akan ada petir. Aku mencari adik sepanjang malam tidak ketemu. Dia baru saja kembali. Dia kembali. Dia juga memberitahu ayah sebuah rahasia. Rahasia apa yang dia katakan? Begini kejadiannya. Aku benar-benar tidak menyangka dipermainkan seperti orang bodoh. Bukan begitu, ini namanya masing-masing punya majikan. Maafkan saja dia. Aku tidak akan memaafkannya. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Dia benar-benar minta maaf dengan tulus padamu. Jadi kau benar-benar tidak memberi dia kesempatan sedikitpun. Baik, kalau aku hitung sampai 3 dia langsung muncul. Aku maafkan dia. 1, 2. Akhirnya kau mau memaafkanku. Sungguh bagus sekali. Terima kasih, Ayah. Ternyata kau bekerja sama dengannya menipuku. Ayah ingin bilang, Jia, Jia. Kali ini dia sungguh-sungguh. Bagaimana aku tahu dia tidak akan mengulanginya lagi dan lagi. Kalau kali ini aku masih menipumu, aku rela disambar petir sampai mati. Lihat, Jia. Dia benar-benar tulus. Dia disambar petir, kau masih membelanya, bukan? Kau cuma pura-pura. Lihat saja nanti. Kalau kali ini aku benar-benar ingin menipumu. Semoga aku disambar petir bertubi-tubi sampai mati. Zen. Kau berani bersumpah serapah begitu. Bersumpahlah lebih banyak. Sambarlah aku sampai mati. Brengsek, kau baik-baik saja. Tidak mungkin. Pasti ada brengsek yang harusnya disambar petir menghalangi. Jadi setiap kali salah sambar aku. Entah kenapa sampai di depan pintu langsung disambar petir. Gak ada waktu buat kamu. Oh ya. Udah, jangan ngomong lagi. Aku gak akan bahas yang dulu-dulu lagi. Tapi mulai dari menit ini, aku gak mau ketemu kamu lagi. Pergi sana, Jia. Jangan gini dong. Oke, kalian semua ngebelah dia. Kalau dia gak pergi, aku yang pergi. Akhirnya ketemu orang yang bisa aku percaya. Jia, Luoyan, jangan nahan mobil orang. Nanti dimarahin. Di atas sini sumpek. Ayo kita jalan-jalan. Nona, butuh jasa. Yang manggil Nona. Jia, sebenarnya aku ada sesuatu yang nutupin dari kamu. Kamu juga nutupin sesuatu dariku. Oke, bilang. Aku anaknya Cheng Yun Tao. Selena, kamu anak bos besar. Jadi selama ini kamu pura-pura jadi pegawai kecil dan bohongin aku. Kamu tuh yang beberapa hari ini gak tidur. Gak. Jadi dari aku naik jabatan. Itu udah jadi bahan mainan. Dimainin terus sampai sekarang, gak pernah berhenti. Kamu mau aku gimana? Emangnya kamu mau aku gimana biar kamu senang? Apa kamu mau aku kayak anjing? Kalau kamu bilang duduk, aku langsung jongkok. Jangan gini, aku gak benar-benar mau bohongin kamu. Apa kalau kamu bilang angkat, aku harus langsung angkat tangan kamu. Kamu mau pukul aku, mau marahin aku. Tanganku di sini. Ayo, jangan. Jia. Luoi. Maaf, ganggu kalian. Maaf. Aku duluannya. Dah. Jia. Kamu gak kejar dia. Dia sama sekali gak kasih aku kesempatan. Mau aku gimana? Aku pergi. Beneran pergi. Luoi. Dasar kamu gak guna banget. Ngapain jadi ahli? Ahli iseng yang gantengnya luar biasa. Cepetan selesain dia.
baca ini dulu. Lubang anginmu di sini. 你個竇口就喺呢度啦。 Chuan Zong. Merek dagangmu namanya Raja Iseng ya? Ahli Iseng. Bukan, Raja Iseng. Mata mana yang lihat aku Raja Iseng? Mata A, mata B, dan mata C semuanya lihat. Ini, Raja Iseng. 接把啊！ Pasti fans Isengku yang ngasih buat memuji keahlian Isengku yang tiada duanya. Raja Iseng. 接把 Pakai 4 kata ini buat ngegambarin aku. Emang cocok banget. Tapi ya gitu deh. Kamu pintar. Makasih. Mau foto tanda tangannya? Warnakan sama aja kayak hitam putih. Bukan. Aku lebih cocok pakai 4 kata ini. Raja Iseng. Kita baru buka hari ini. Kita semua teman sekelas. Kedepannya mohon bimbingannya. Sama-sama, satu-satu nyetrum, satu-satu nyetrum, kunci listrik kecil. Ini alat iseng elektronik tekanan tinggi mini, yang bisa nyanyi, digerakin listrik. Ini produk terbaru dari Amerika. Keren-keren. Punyaku ini petir kilat. 我呢隻就係霹靂雷電。 Cepatnya sampai gak kelihatan bayangan. Produk bokapku 25 tahun lalu. Ada keranjang buah. Tunggu. Ngapain? Papan iseng. Hati-hati. Ternyata dugaan aku benar. 果然不出我所料。 Mau isengin aku gak semudah itu. Dapat anggur dari mana? Dari keranjang buah tadi. Ada bom. Awas. Udah aman, kecuali sepatunya lepas. 係啊。 Untung dia gak pakai senjata kimia. Tapi kamu ini sangat licik. Kedepannya kita harus ekstra waspada. Aku lagi sedih banget nih. Perlu ke rumah sakit gak? Aku dan kamu deket kayak saudara. Tentu aja aku yang rawatin rumah sakitmu. Turun ke halte bus nomor 7 di bawah. Naik 8 halte sampai depan RS Guanghua buat antri kartu jalan. Kamu baik banget sama aku. Aku terharu. Dengan senang hati. Laris banget. Hari ini jam berapa mau ngapain lagi? Sudah kubilang, aku nggak mau bantu. Aku tahu. Makanya aku udah nyewa Raja Iseng buat bantuin. Aku belum kasih tahu ya. Aku pergi dulu. Dadah. Luoyi dan dia tunangan malam ini. Cepat banget. Hari ini aja. Takut nanti ada masalah. Salahnya si Ah Jie bikin Luoyi kesal. Mereka jelas-jelas lagi adu gengsi. Terus sekarang gimana? 咁而家點算啊？ Cepetan cari Ah Jie. Minta maaf ke Luoyi. Duduk bareng pasti aman. Aku pasti nemuin dia malam ini. Tapi, Raja Iseng, kan jago banget. Kamu kuat nggak nahan? Ya jelas kuat dong. Ahli Iseng bukan julukan sembarangan. Aku masih punya senjata rahasia yang belum dipakai. Rahasia apa? Ya, rahasia. Udah dibilang rahasia. Jangan nanya-nanya. Umur berapa sih? Ah Jie di sana. Kok kamu tahu? Aku ingat, di bawah telinga kanannya ada 18 helai rambut yang bercabang. Hebat banget. Ah Jie. Jie. Jie ah Jie. Jie ah. Jie ah. Jangan main-main. Luoyi malam ini tunangan sama Jin Moji. Cuma tunangan, bukan nikah. Belum nikah bisa masuk kamar pengantin dulu. Apa itu masuk kamar pengantin? Ini masalah fisiologis yang cukup rumit. Pertama, kedua pihak, pria dan wanita, akan berada dalam kondisi yang sangat bersemangat. Setelah melalui serangkaian pendahuluan, sang pria akan melepas yang satu itu. Yang satu itu apa? Sabuk celananya. 鬆開，然後咧 Lalu, sang pengantin wanita akan membuka yang satu itu. Yang satu itu apa? Kerudung merahnya. 嗰塊紅頭巾揭開， Lalu, mereka, kamu tahu nggak maksudnya? Baru mulai masuk kamar pengantin. Dia ngomong apa? 佢講咩啊？ Sekarang lagi genting. Cepetan ke rumah King Yun buat hadang Luoyi. Iya, aku nggak percaya. Kamu nyuruh orang tanpa wajah mukulin orang, bukan?
Orang tanpa wajah itu bapaknya. Bapaknya aja kamu gebuk pakai palu. Awalnya mau bangkitin semangat juangmu. Siapa tahu malah jadi berantakan. Beneran? Iya. Beneran? Iya. 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 Tapi urusan cewek udahlah. Udahlah apaan? Urusan apa aja bisa dihitung. Urusan cewek nggak bisa dihitung. Tangkap dia, pukul dari belakang. Lalu dorong dia masuk kamar buat jadi ibu anak. Tangkap dia. Kayak gini sekarang. Kamu tenang dulu. Itu pacar aku. Bukan pacar aku, bukan. Lapor bos, sampai sekarang semuanya normal. Nggak ada kejadian apa-apa. Waspada, 3 orang itu jangan sampai terlewat. Meski salah tangkap, jangan sampai lolos. Lapor bos, ada regu samurai lagi masuk. Samurai. Bukan 2 samurai, 1 pakai rambut. Semuanya wajahnya nggak kelihatan. Iya, semuanya wajahnya nggak kelihatan. Pasti mereka, pasti mereka. 一定係佢哋。Aku. Sial. Tuan Chen, kamu baik-baik aja. Baik. Kalian ngapain mukulin orang sembarangan? 2 pemuda itu temen main aku dari kecil. Kami nggak sempet dateng buat ngucapin selamat. Nggak nyangka jadi kayak gini. Maaf, aku juga nggak pengen nangis. Maaf, kalian berdua, aku bantu masuk. Lui, kamu pikir baik-baik. Perasaan nggak bisa dipakai adu gengsi. Terus aku harus gimana? Kalau Jie beneran cinta aku, dia pasti bakal dateng sendiri. Kamu tahu nggak? Aku pacaran sama dia selama ini. Dia belum pernah sekalipun bilang cinta aku. Urusan perasaan nggak bisa dipakai adu gengsi. Tapi juga nggak bisa cuma ditebak-tebak. Kan, tentu saja Jie mencintaimu. Lalu kenapa tidak bilang padaku? Bukankah itu buang-buang tenaga? Sepertinya sepi. Keluarlah.喂，冇人啊，出嚟。哎呀！ Hai. Halo. Sapaanmu kurang greget. Sudahlah, terserah kalian. Selamat ya. Lui, iya, lewat sana. Pintu mobilnya bunyi. Tenang, aku yang urus. Hari ini tamu penting banyak sekali. Hati-hati, jangan bangun terlalu pagi. Tahan tidak, tahan. Jie, Lui, kau mau apa? Abaikan dia. Sini, kemari. Hei, sudah selesai muter-muternya. Jie, kaki kiri, siap. Ayo. Ajia,
Cincin pertunangan ini serahkan ke Luo Yi. 呢個訂婚戒指交俾樂兒。 Gerombolan ini biar aku yang hadapi. 哎呀， Ajia, jangan sampai dia dapatkan cincin itu, menurutmu. Jangan kau ambil. Kau ini suka cari masalah. Serang, serang. Bos, ini mungkin bedak anti maling. Tidak bisa dicuci. Barang receh seperti ini bisa menghentikanku. Tenang dulu, bantu aku tangkap dia. Biarku perlahan-lahan masak dia. Sial, kok nempel ya? Ada orang tidak? Siapa saja? Ada apa? Bos, tanganku nempel di kepala, tidak bisa lepas. Kau bercanda. Bercanda apaan? Lalu aku mau tanya, kenapa bisa begini? Masih nanya, cepat bungkus dengan handuk. Urus kepalanya dulu. Cepatan. Kenapa bawa aku ke ruang tamu? Karena aku bilang masih akan menyeretmu. Pesta siapa ini? Ahli iseng Yushu Lindong Yang. Aduh. Saudara, saudara, cepat pergi. Hehehehe, ini siapa? Kenapa jadi begini? Harus menyembunyikan tamu. Itu satpam yang aku panggil. Mungkin salah sambung. Tuan Cheng, aku baru dengar omongan aneh. Apa? Tapi sangat tidak masuk akal. Katanya si Jin Santong itu. Hei, aku. Ahong. Ajia. Aki. Hah? Kau bilang apa? Aki. Ahong, mau kemana? Aku mau cari Ajia. Jangan pergi, dia cuma mau buat onar. Bukan? Aku harus mencarinya. Jangan pergi, istirahat dulu saja. Sini, istirahat dulu. Dia akan segera kembali. Hei, awas. Baju merah yang dipakai si iseng itu ada artinya. Ada namanya. Api membakar segala. Ahong. Senjata rahasia. Kau bilang rahasia? Mana mungkin aku tahu. Di bagasi mobil ada kotak besi. Ya. Laporkan juga ke polisi. Huzi, kali ini masih bisa kabur tidak? Kalian berdua, sekarang gimana? Modal utamanya serahkan padaku. Sisanya, para, bajingan, itu, serahkan padamu. Cuma segitu. Ini baju terakhir. Terima kasih. Bajingan, kemari. Wah, banyak sekali. Bajingan di sana. Terima kasih kerjasamanya. Di sana, 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 sana. Bajingan di sana. Aku bukan bajingan. Kau masih bilang bukan bajingan? Dasar anak sialan. Aku tidak perlu bilang. Lihat sendiri di cermin. Mirip bajingan tidak. Harus diakui. Namanya juga hidup. Sana, cermin. Zheng Guili, aku kasih kamu tenggat waktu. Sebelum tanggal 15 Januari tahun depan. Kalau kamu mau mundur, aku akan lepaskan kamu. Kamu buang-buang waktu. Bagaimana denganmu? Setelah hitungan ketiga, aku akan bertindak. 1,
Masih tahan.顶得住。 Belum jatuh. Cekikikan. Lumayan, lumayan. 都仲得，仲得。 Pertarungan ini tidak bisa dimenangkan. Kalimat kedua. Apa? Buka mulut lebar-lebar, coba obat kuat kadaluarsa ini. Terima kasih. Lihat apa? Tangkap dia. Semua jangan bergerak, ini urusan pribadi antara aku dan dia. 呢度係我同佢嘅私人恩怨。 Tolong berikan darahku ke tubuhku. Sekarang kamu tahu betapa hebatnya krim darah drip ini. Krim darah drip. Coba sentuh saja. Kamu akan tahu seluruh wajahmu sangat besar. Salah satu senjata serangan iseng terbaik. Hah? Kamu takut? 驚嘅咧。 Hei, krim bisa membuatku takut. Ini sisa kemarin. Hah? Meskipun sisa kemarin, tidak perlu takutkan. 都唔使驚啫係嘛？ Tidak ada yang menyuruhmu takut. Kamu sendiri yang berasumsi begitu. Lihatlah dia. Hari ini aku akan membuat semua orang tahu. Akulah yang nomor satu di dunia iseng. Sang ahli. Matilah kau. Ah Zeng, tangkap. Kotak iseng tak terkalahkan. Tendanganku. Benar-benar sebuah jurus. Jurus arus listrik jarak jauh. Cukup tekan tombol dan kamu akan tersetrum gila. Senjata iseng yang sangat mengesankan. Ah. Tidak bisa diterima. Lagi, ya, AA. Roti kacang kejujuran. Roti kacang kejujuran, dalam 30 detik setelah memakannya, semua yang diucapkan akan jujur. Ini produk teknologi baru tahun 90-an. Aku Gujing, sejak usia 6 tahun sudah menguliti kulit untuk membantu ekonomi keluarga. 8 tahun menjual darah untuk mengobati ibu. 10 tahun ujian akhir dengan 9 nilai A dan 1 B. 15 tahun meraih 10 pemuda berprestasi. Aku merasa diriku sangat tampan. Dan aroma kertas panas juga sangat lembut dan berbudi. Chen Baixiang adalah orang paling hebat di dunia. Sebenarnya sangat jujur. Li Peng adalah pemimpin terhebat kita. Ah, salah ambil. Roti kacang omong kosong. Permen tongkat penyesalan. Permen tongkat penyesalan. Memakannya akan membuat orang sangat menyesal atas perbuatan buruk yang dilakukan sebelumnya. Ini barang langka di antara senjata iseng. Aku salah. Aku benar-benar menyesal. Usia 9 tahun aku mengintip orang mandi,
12 tahun jualan bakso ikan. 13 tahun bahkan terkena penyakit kelamin sendiri. 15 tahun jadi ibu dan bekerja sebagai buruh di Filipina. Sepanjang hidupku tidak pernah melakukan hal baik, bahkan merusak mesin. Aku benar-benar malu. Sebenarnya kamu hidup di dunia ini sia-sia sebagai manusia. Lebih baik mati saja lebih cepat. Aku pantas menerimanya. Aku bantu kamu. Aku bantu kamu. Wah. Jarum pengeras otot. Sikut. Tendangan super tinggi. Kamu masih belum menyerah? Apa kamu sudah mati? Benar-benar membuatku kesal. Masih berani begitu tebal muka. Ini jelas-jelas mencari kematian sendiri. Pukulan besi King Kong. Ada kaki tambahan di tengah. Meriam serbuk merah. Kamu tetap saja ahli nomor 1 di dunia iseng. Selamat, selamat. Siapa yang menemukan perampok bank berkepala merah? Benar-benar, semua orang ini datang untuk mengganggumu. Tangkap mereka semua. Wah, kenapa banyak sekali perampok berkepala merah? Ayo, bawa mereka semua kembali. Siap. Tolong, tolong, tolong. Jangan kejar aku, jangan kejar aku. Luoyi, Luoyi, tolong, tolong. Jangan biarkan dia menipumu. Jangan biarkan dia menipumu. Bukan urusanku. Jangan pukul aku. Jangan, jangan. Jangan, jangan pukul aku. Ajie. Luoyi, semua keributan di sini malam ini hanya untuk bertemu denganmu. Tidak apa-apa. Kita turun saja dan beritahu. Ayah, kan, ayo, jangan lewat sana. Kita lewat sini saja. Sampai. Hei, sudah cukup belum? Ayah, aku ingin menikah dengan Ajie. Benar, Tuan Cheng, setujulah. Kau tiba-tiba jadi besar. Aku tidak bisa bilang tidak. Pasangan anjing yang cocok. Begitukah cara kau menyebut Ajie? Kalau begitu, katakanlah, pasangan pezina yang serasi. Ya, benar, benar. Lalu kita bagaimana? Kamu ingin bagaimana? Menikahlah. Aku harus tanya ibu dulu. Dia di sana. Ibu. Ini adalah menu. Kamukah itu? Aceh. Lama tidak bertemu. 20 tahun lalu. Di rumah Bibi Feng, malam itu, aku dan kamu. Kamu, jangan diungkit lagi. Kita semua sudah berumur. Sejak malam itu. Bagaimana kabarmu sebenarnya? Aku
Aku mengandung anakmu. Sungguh? Lalu sekarang dia di mana? Yaitu Ashen. Kamu, kalau begitu aku adalah ayah.